Biar sekali lagi roh hikmat, roh pewahyuan terjadi atas setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga setiap kali mereka mendengar firman, mereka mendengar dengan antusias, mendengar dengan penuh bergelora, roh yang menyala-nyala. Sekali lagi terjadi dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Yang siap mendengarkan firman sama-sama sekali lagi kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Saya mau dengan cepat, tim media boleh bantu saya buka firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 13. Saudara sudah ketemu? Saudara jemaat Tuhan yang membawa Alkitab, yang membawa handphone, yang ada Alkitab di dalam handphonemu, saya berharap saudara bisa membukanya supaya kita tidak menunggu media. Oke, kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Demikianlah. Oke, lebih kuat, lebih kuat. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita lihat versi firman Allah yang hidup. Versi firman Allah yang hidup. Saudara ada di handphone? Ada? Oke, kita baca versi firman Allah yang hidup. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Ada tiga hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Oke, saudara bisa ikuti saya membaca firman. Ada tiga hal yang kekal. Belum semua. Ada tiga hal yang kekal. Belum semua. Ada tiga hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Amin. Ini adalah lanjutan khotbah saya di awal bulan yang lalu. Oke, karena tim media sudah keluarkan ayatnya, kita baca sekali lagi bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Ada tiga hal yang kekal, yaitu ialah kasih. Oke, perhatikan saya ke depan. Sekali lagi saya terus mengingatkan buat Bapak Ibu bahwa tiga hal ini adalah aspek yang paling penting. Katakan iman, pengharapan, dan kasih adalah aspek yang paling penting, fondasional. Lebih kuat, fondasi hidupku. Karena tiga hal ini, ikuti saya, karena tiga hal ini adalah kekal. Katakan kekal. Belum semuanya, kekal. Amin. Ketika saudara punya iman, saudara terus memiliki dasar keyakinan yang kuat, dasar keyakinan yang teguh, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Ianya cuma 1-2 orang. Amin. Saudara punya keyakinan yang teguh untuk bisa memilih, untuk bisa memutuskan, untuk bisa mengambil hanya satu keputusan. Ianya cuma 1-2 orang. Dan saudara tidak perlu mencari rencana B, plan B, atau rencana yang lain. Ketika saudara punya strong conviction, katakan strong conviction, iman yang teguh, iman yang kuat. Amin. Karena sehingga saudara tidak perlu lagi mencari rencana yang lain. Sebab satu rencana saja, katakan satu rencana saja. Tapi kalau aku yakini itu datangnya dari Tuhan, maka itu pasti terjadi. Ayolah, katakanlah dengan kuat. Saudara masih percaya kuasa iman? Ketika berjumpa dengan kuasa janji firman, ada orang di sini, itu akan melakukan sesuatu atas hidupmu. Katakan melakukan sesuatu atas hidupku. Bagi setiap orang yang punya pengharapan, katakan pengharapan. Lebih kuat, katakan pengharapan. Ini adalah hal yang dicari oleh banyak orang. Hidup di dalam pengharapan, di mana dia merasa hidupnya aman,
hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya sukacita. Tapi ada banyak orang yang lain mencari pengharapan bukan di dalam Tuhan. Ada orang di sini? Tetapi ketika pengharapan itu, katakan pengharapan itu datangnya dari Tuhan, maka itu adalah kekal. Amin. Orang yang punya pengharapan, dia akan terus melakukan segala sesuatu dengan penuh antusias. Katakan penuh antusias. Bahkan ketika saudara sedang mendengar firman seperti ini, orang yang punya pengharapan akan janji firman Tuhan, dia akan mendengarkan firman dengan penuh antusias. Amin. Itu terlihat dari matanya yang berbinar-binar, dari keantusiasannya, keaktifannya mendengar firman. Saudara tidak mudah menjadi mengantuk. Amin. Atau saudara tidak mudah untuk teralihkan fokusnya. Kenapa? Karena kau tahu di dalam firman, katakan di dalam firman ada pengharapan. Amin. Engkau akan terus punya aura yang positif. Katakan aura hidupku akan selalu positif, akan selalu menyenangkan, akan selalu menggairahkan. Amin. Saudara akan terus menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh gairah, dengan penuh vitalitas. Saudara tidak takut dengan masalah, tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan apapun yang terjadi di hadapanmu, karena kau berjalan di dalam pengharapan. Sehingga apapun yang terjadi, kau terus bergairah. Katakan, aku terus bergairah karena ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Kalau saudara terus hidup di dalam kasih, katakan kasih. Lebih kuat, katakan kasih. Maka saudara akan dengan rela, katakan dengan rela, melakukan apa saja. Dengan kuat melakukan apa saja. Bahkan saudara dengan rela melakukan extra mile. Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan extra mile? Tadi malam saya cari di Kamus Oxford. Apa yang dimaksud dari extra mile adalah sebuah perilaku. Saudara masih mengikuti saya? Tidak usah lihat dulu kiri kanan, tidak usah dulu foto kiri kanan. Di media saya belum suruh tampilkan. Jangan punya inisiatif yang berlebihan. Itu tidak baik. Satu kali, nah ini kan karena inisiatif berlebihan. Satu kali Sarah dan Abraham tidak kunjung mendapatkan anak. Saudara pernah baca kisah ini? Padahal janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan sebanyak. Jangan dulu yang pasir di laut. Jangan dulu, bintang di langit bilang. Bintang di langit. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah ketika akhirnya Tuhan kembali bicara bukan hanya bintang di langit tapi pasir di laut. Itu terjadi karena Sarah melakukan inisiatif yang berlebihan. Apa itu? Karena tidak kunjung datang Ishak dalam hidup Abraham dan Sarah. Sarah punya inisiatif yang berlebihan. Dia bilang sama Abraham, Abraham, hampirilah siapa? Hagar. Sehingga kamu punya keturunan. Maka lahirlah siapa? Ismail. Dan ketika Ismail lahir, baru Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu bukan hanya sebanyak bintang di langit, tapi juga pasir di laut, di pantai. Kenapa? Karena lahir Ismail. Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk posisinya seperti pasir. Gak pernah. Saudara harus baca ayat ini dengan baik-baik. Tuhan selalu memberitakan kepada Abraham bahwa keturunanmu nanti harusnya seperti bintang di langit. Gak ada janji firman Tuhan seperti pasir di pantai sampai Ismail lahir. Baru Tuhan bilang, ya, karena kau melakukan inisiatif yang berlebihan,
Aku akan buat keturunanmu bukan hanya seperti bintang di langit, tapi seperti pasir di pantai. Dan saudara baca, keturunan Ismail itu seperti keledai liar. Dia terus melakukan konfrontasi dengan saudaranya. Dia terus melakukan perlawanan. Dia terus perang. Tapi sekarang, seberapa banyak mereka di atas muka bumi ini? Tak terhitung, Pak. Banyak. Katakan banyak. Itulah janji Tuhan. Tapi itu lahir karena inisiatif yang berlebihan. Hari ini saya berdoa, engkau tidak hidup dari inisiatifmu. Katakan, aku tidak hidup dari inisiatifku. Apalagi inisiatif berlebihan. Engkau rasa kok janji Tuhan seperti ini, tapi tidak kunjung datang. Siapa tahu aku harus pergi ke orang pintar yang itu. Nah, inisiatif berlebihan. Amin. Siapa tahu saya harus datang ke orang itu. Tanya bagaimana caranya. Kalau saudara mau tahu bagaimana caranya kehidupanmu dalam kehidupan sehari-hari, datang sama Tuhan, tanya sama Dia, jangan punya inisiatif berlebihan. Katakan, pagi hari ini aku belajar untuk aku terus mendengar Dia. Amin. Latih dirimu, katakan latih diriku. Latih telinga rohaniku untuk terus bisa mendengar. Ayo, belum semua, untuk terus bisa mendengar apa yang Tuhan firmankan. Amin. Extra mile menurut kamus Oxford artinya sebuah perilaku di mana seseorang melakukan banyak upaya. Katakan banyak upaya. Dengan sangat bertekun. Ulang lagi, dengan banyak upaya, dengan sangat bertekun, berupaya untuk melebihi apa yang orang lain minta kepadanya, sehingga ia akan memberikan hasil terbaik melampaui apa yang diekspektasikan. Itulah kasih. Amin. Saudara melakukan lebih dari yang diminta. Nanti kita belajar dari firman Tuhan. Saudara melakukan dengan rela. Katakan rela. Tanpa bersungut-sungut. Katakan berkorban untuk Tuhan dan berkorban untuk sesama. Agak fales waktu ngomong berkorban untuk Tuhan dan berkorban untuk sesama. Sekali lagi katakan berkorban untuk Tuhan dan berkorban untuk sesama. Karena itulah kasih. Amin. Kemarin kita belajar beberapa ciri orang-orang yang hidup di dalam iman. Amin. Coba kita tampilkan beberapa ciri orang-orang yang hidup di dalam iman. Saya akan flashback sebentar saja dan kita akan lanjut kepada beberapa ciri orang-orang yang punya pengharapan yang penuh. Sekarang kita lihat beberapa ciri orang yang punya takaran iman yang penuh. Yang pertama, dalam berbicara dan bertindak selalu memanifestasikan, katakan keyakinan yang kuat. Buat orang yang punya iman, saudara ketika setiap kali bicara, katakan setiap kali bicara, setiap kali memutuskan segala sesuatu, aku putuskan dengan keyakinan yang kuat. Tidak bimbang. Katakan tidak bimbang. Tidak ragu. Dengan pengharapan. Engkau punya keyakinan yang kuat untuk memutuskan segala sesuatu. Karena engkau tahu dasarnya kuat. Katakan dasarku kuat. Apa dasarmu? Pekerjaan roh dalam hidupmu. Apa dasarmu? Pekerjaan firman dalam hidupmu. Kalau engkau yakini ada roh dalam hidupmu menuntun engkau untuk memutuskan sesuatu. Nah, ya hanya cuma 1-2 orang ini. Perhatikan saya saja ke depan. Roh menuntunmu untuk memilih sesuatu dan diteguhkan oleh firman. Katakan diteguhkan oleh firman. Saudara dengan yakin bisa memutuskan, ini yang aku pilih. Kenapa? Karena aku punya iman.
Engkau punya iman, kita punya dasar keyakinan yang kuat, kita punya dasar yang kokoh, kita punya roh yang menuntun kita, dan kita punya firman yang terus berkata-kata dalam hidup kita. Yang kedua, saudara tidak mudah terpengaruh. Katakan tidak terpengaruh. Saudara tidak terpengaruh oleh berbagai opini negatif yang sering dibicarakan oleh orang yang ada di luar sana, yang tidak bisa mengerti tentang prinsip hidup oleh iman. Orang bilang hari gini hidup oleh iman, tidak mungkin. Itu opini negatif. Orang lain bilang hari gini hidup tanpa uang, tidak mungkin. Mungkin, Pak. Mungkin. Mungkin. Bilang kiri kanannya, mungkin. Bisa, katakan. Yang ketiga, 1, 2, 3 adanya sense of achievement. Saudara punya rasa puas, rasa damai, rasa sukacita, karena saudara sudah menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan puas, damai karena punya isi ATM yang banyak, isi dompet yang tebal, tapi karena engkau menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Katakan, apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidupku, dan terus menguasai hatiku, terus menguasai pikiranku. Aduh, ini yang ngomong cuma 1-2 orang ini. Oke, poin yang berikutnya saya berharap saudara bisa membacanya sambil bangkit berdiri, boleh? Yuk, sama-sama kita berdiri. Yang keempat, apa itu? Terus memiliki dinamika roh yang kuat, yang konsisten. Katakan kuat, konsisten. Terus apa lagi? Meski masih menghadapi fakta yang berbeda dengan janji Tuhan. Saya sudah menjelaskannya di khotbah saya di bulan yang lalu. Saya ingat di minggu pertama saya bagikan ini. Yang kelima, data dan fakta lahiriah yang ada tidak menggoyahkan imannya. Amin. Oke, kita akan lanjut dengan beberapa ciri-ciri orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Bilang kiri kanannya, harus penuh dengan pengharapan. Bilanglah kiri kanannya. Ulang. Perhatikan saya ke depan, perhatikan saya ke depan. Waktu saudara bilang penuh dengan pengharapan, saudara harus melatih dirimu memancarkan pengharapan. Coba bayangkan dulu bagaimana caranya ketika aku ngomong atau bicara dengan saudara rohaniku, hidup penuh dengan pengharapan, tapi dia juga bisa melihat watakku, dia bisa melihat ekspresiku. Saudara siap? Saudara siap? Oke, silakan bilang sama kiri kanannya, hidup dalam pengharapan. Lagi, hidup dalam pengharapan. Bukan hanya 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kamu katakan hidup dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan. Amin. Kalau saudara bilang sama saudara rohanimu, hidup dalam pengharapan, sambil senyum, sambil memancarkan ekspresi bahagia, temanmu yang mendengar percaya. Tapi kalau kau bilang hidup dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan, tidak terpancar. Tapi kalau saudara bilang, tapi memang kehidupanku di dalamku sedang tidak baik-baik saja. Oke, lakukanlah tindakan iman, lakukanlah tindakan profetis. Ngomong sama kiri kanannya, kita harus hidup dalam pengharapan. Jangan cuma amin saja, ngomong. Amin. Bilang orang tuamu, hidup dalam pengharapan, mak. Hidup dalam pengharapan, bu. Bilang sama anak-anakmu, hidup dalam pengharapan. Amin. Coba kita lihat ciri-ciri orang yang hidup di dalam pengharapan. Dia selalu berpikir hal yang positif. Coba kita baca 1, 2, 3. Selalu memiliki sudut pandang dan konsep pikir yang positif dalam menghadapi
Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah, katakan pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika engkau punya pengharapan dan kau bilang, ayo hidup dalam pengharapan, artinya engkau sedang menyeting pikiranmu selalu positif. Katakan selalu positif. Amin. Bukan orang luar di dunia saja yang mereka terus bisa memotivasi diri mereka. Kenapa? Dasar mereka tidak kuat. Mereka memotivasi diri mereka karena mereka percaya mereka bisa. Karena mereka percaya mereka mampu. Karena mereka percaya mereka punya kekuatan. Karena mereka percaya mereka punya harta. Mereka percaya mereka punya uang. Tapi percayalah, apa yang mereka percayai itu sifatnya sementara. Kekuatan bisa hilang, uang bisa hilang, kemampuan bisa hilang, tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak bisa hilang. Karena itu kekal. Katakan itu kekal. Jadi ketika engkau memotivasi dirimu, pikiranku selalu positif. Katakan, hai Theo. Bilang, sebut namamu. Hai Theo, kendalikan pikiranmu. Meskipun ada masalah, meskipun ada cobaan, tetapi pikiranmu harus selalu berpengharapan. Karena kau punya dasar yang kuat. Iman, firman, janjinya, perkataannya. Aku punya pribadi yang hebat. Aku punya pribadi yang berkuasa. Dan pribadi itu adalah Bapakmu sendiri. Amin. Engkau dirugikan oleh banyak orang. Dengan sengaja banyak orang merugikanmu, mengambil keuntungan darimu, dan engkau merasa rugi. Saya berharap setiap kita terus setting pikiran kita terus penuh pengharapan. Katakan meskipun rugi. Nah ini agak fals ngomongnya nih. Meskipun rugi, tapi saya percaya porsi berkatku tidak akan pernah hilang. Malaikat yang membawa berkat tahu alamat rumahmu. Meskipun rumahmu masih kontrak, tapi dia tahu di mana engkau tinggal. Dia tahu di mana orang-orang yang percaya terus hidup dalam pengharapan. Tapi mulai hari ini, katakan mulai hari ini, sudut pandangku, konsep pikirku harus selalu positif. Bahkan ketika menghadapi kondisi yang buruk sekalipun, pikiranku tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Karena engkau tidak bisa tidak, engkau juga akan menghadapi kondisi yang dimana engkau tidak bisa menginginkannya. Engkau tidak menginginkan sesuatu terjadi, tapi itu harus terjadi. Tapi engkau punya pengharapan. Amin. Pengharapan inilah yang membuat hari-harimu terus bersuka cita, terus hidup di dalam damai. Yang kedua, ayo dengan cepat. 1, 2, 3. Terus memunculkan keantusiasan dan kualitas emosi. Katakan kualitas emosi yang positif. Katakan yang selalu positif. Ayatnya bilang begini, Tuhan akan memperbaharui roh dan batinmu. Coba kita lihat Yeskiel pasal 36 ayat 26 berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Katakan aku akan menerima dari Tuhan hati yang baru. Yeskiel 36:26. Yeskiel 36:26. Katakan roh yang baru di dalam batinku. Yeskiel 36 ayat 26 kita baca. 1, 2, 3. Kamu
hati yang taat. Batinmu terus diperbaharui oleh Roh. Jadikanlah firman ini menjadi dasar keyakinanmu bahwa setiap kali aku berjalan dan ada saja situasi yang mulai meresahkan hatiku, meresahkan jiwaku, ada saja penyakit yang mulai menggerogoti kekhawatiranmu, ambil ayat ini dan bilang, Tuhan, aku akan menerima hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru, sehingga aku hidup di dalam pengharapan. Dan engkau bilang, Tuhan, jauhkanlah hati yang keras. Hati yang keras maksudnya apa? Engkau terus tidak percaya dengan janji Tuhan, karena engkau terus mengalami fakta yang terus sama, belum berubah. Bertahun-tahun engkau doa tapi belum berubah. Bisa jadi itu melemahkan hatimu. Hatimu mulai jadi keras dan membatu. Setiap kali firman Tuhan datang, kau bilang, yang kemarin aja nggak kejadian kok. Ada orang di sini? Yang kemarin aja nggak jadi. Mana firman Tuhan? Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan melembutkan hatimu kembali. Dia akan membuat engkau kembali percaya bahwa Tuhan itu nyata dan Dia terus bekerja atas hidupmu. Amin. Yang berikutnya, ayo dengan cepat, dengan cepat. Oke, yang ketiga, ciri-ciri orang yang memiliki takaran pengharapan yang penuh. Yang ketiga, 1, 2, 3, terus memiliki keyakinan yang positif dan belum semua, dan katakan bisa menular kepada siapapun yang berinteraksi dengan hidupku. Amin. Aku punya keyakinan yang positif, dan setiap kali kau berbicara kepada orang yang punya iman yang lemah, punya kekhawatiran, engkau sedang mengalirkan pengharapan, mengalirkan keyakinan, mengalirkan semangat. Sama seperti Yesus ketika ada 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Mereka sedih, mereka khawatir, mereka takut. Kenapa? Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka agung-agungkan, mati. Bahkan setiap langkah demi langkah, padahal Yesus ada di situ. Dia bilang, apa yang sedang kau sedihkan? Orang 2 murid ini bilang, aku tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Kenapa memang Nabi yang kami sembah mati dan sampai hari ini tidak bangkit? Lihat. Ketakutan dan kekhawatiran menutupi mata rohani mereka. Padahal mereka tidak sadar. Mereka sedang berjalan bersama Yesus. Saya berharap engkau terus sadar berjalan sama Yesus. Engkau punya kesadaran yang tinggi bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Saya percaya, saya berdoa, itu tidak lagi menjadi persoalan atas hidupmu. Tidak lagi engkau bertanya-tanya, ini Tuhan ada atau tidak. Saudara harus dengan yakin, dengan percaya. Katakan, aku dengan yakin, aku dengan percaya, aku tahu dengan pasti Yesus ada bersama-sama denganku. Tapi orang di luar sana, mereka kadang tidak sadar. Ini Kristen dari lahir, Kristen. Tapi kadang mereka tidak sadar bahwa Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana caranya mereka sadar? Engkaulah caranya. Tunjuk kiri kananmu, engkaulah caranya. Menyadarkan mereka di luar sana. Bilang, menyadarkan orang di luar sana bahwa ada Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi engkau juga harus yakin Yesus berjalan bersama-sama denganmu. Amin. Nah, kedua murid jalan dan mereka tidak tahu Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi Yesus terus mentransferkan pengharapan. Dia terus cerita tentang janji-janji Tuhan. Dia terus cerita. Sampai mereka mulai ada kobaran. Katakan, ada kobaran dalam hati. Amin. Dan ketika Yesus mau pergi, menghilang,
dengan tubuh kemuliaan. Tiba-tiba saja di Lukas pasal 24 ayat 31. Kedua murid ini berkata begini, ketika itu terbukalah mata mereka. Katakan terbukalah mata mereka. Lukas 24 ayat 31. Lukas 24 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan. Amin. Saya berdoa itulah yang terjadi atas kehidupanmu. Ketika engkau berbicara dengan keluargamu, bicara dengan istrimu, bicara dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang ada di sekitarmu bersaksi. Bukankah ketika kita bicara dengan Kaleb, hatiku jadi berkobar-kobar? Bukankah ketika kita bicara dengan Galvin, bicara dengan Martinus, hatiku jadi berkobar-kobar? Ketika aku bicara dengan suamiku, hatiku jadi berkobar-kobar. Tapi bukan karena amarah. Ianya agak A minus setengah. Atau amarahnya karena lain. Berkobar-kobar karena amarah. Karena orang yang punya pengharapan, katakan orang yang punya harapan harusnya menularkan. Katakan menularkan energi positif, keyakinan yang kuat bagi sebanyak mungkin orang. Dan orang yang berinteraksi dengan hidupmu, mereka akan saksi bahwa setiap kali aku berbicara dengan Pak Hadi, rohku selalu berkobar-kobar, rohku selalu menyala-nyala. Bukan sebaliknya. Capek ngomong sama dia. Kenapa? Harmoko hari-hari omong kosong. Minta maaf kalau ada orang yang namanya Harmoko. Tapi bukan engkau yang saya maksudkan. Jadi aduh dia lagi. Bubar. Karena dia datang kita bubar. Ini waktunya, ini saatnya. Engkau berubah, katakan aku berubah. Karena setiap kali aku datang, katakan setiap kali aku datang, orang yang lain pasti merasakan sukacita. Saya berdoa setiap kali engkau ada, engkau hadir, suasana yang mati berubah menjadi suasana yang penuh keantusiasan, penuh semangat. Bukan dibuat-buat, tapi itu mengalir dari dalam hidupmu, mengalir dari dalam hatimu. Amin. Kita lanjut. Orang yang terus punya pengharapan yang kuat, apa yang terjadi? Ayo dengan cepat. Yang keempat, kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Meskipun ada di tengah kondisi negatif, dia tetap. Ini bacanya masih kurang yakin nih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Meskipun ada di tengah, dia tetap berkeyakinan, terus menikmati berbagai hal yang positif. Itulah yang harusnya terjadi atas hidupmu. Kalau kau pun lihat data lahiriah yang ada, ini terus kau ada dalam kondisi yang negatif. Tapi kau punya keyakinan, katakan aku terus berkeyakinan, punya ketetapan bahwa aku akan terus menikmati surga nyata atas hidupku. Amin. Saya mau kau tutup mata sekali lagi. Angkat tanganmu buat Tuhan. Angkat tanganmu. Ku yakin kau hadir di sini.
Dikatakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Come on, pemain musik, katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan segenap jiwaku memujimu. Katakan sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap menyembahmu. Kau besar, kau. Katakan dengan kuat, kau besar. Kau besar. Lagi katakan, kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Katakan dengan kuat. Katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di. Kemenangan. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Yang berikutnya, orang yang punya pengharapan yang kuat, yang penuh, mata rohaninya selalu dapat melihat. Yang kelima, ayo teman-teman media. Yang kelima, 1, 2, 3. Mata rohaninya selalu dapat melihat bentuk kedaulatan Tuhan meskipun berada di tengah badai. Katakan, mata rohaniku selalu dapat melihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa meskipun ada di tengah badai. Amin. Saudara yakin bahwa Tuhan itu berdaulat? Tuhan itu berkuasa? Tuhan itu berotoritas? Bahkan dari sejak Dia ada di atas muka bumi, Dia terus memanifestasikan kedaulatannya. Ada badai, Yesus jalan di atas badai. Dan setiap kali Dia jalan, langkah kaki di mana Dia menapakkan kakinya, area di sekitar kakinya saya percaya menjadi tenang. Apakah kiri kanannya tetap ada badai? Ada. Tapi Dia membuktikan bahwa Tuhan berdaulat atas alam semesta. Atas semua yang ada di atas muka bumi ini, Tuhan berdaulat. Dan saya berdoa engkau tidak melihat Tuhan lagi dari mata lahiriamu.
Tapi engkau mulai melihat Tuhan. Katakan, aku mulai melihat Tuhan dari mata rohaniku. Dan mata rohaniku fokus melihat bahwa ada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa meskipun di tengah badai. Amin. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Saya berharap engkau sama seperti siapa murid Yesus yang ada di atas perahu yang minta jalan. Petrus. Dia bilang begini, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku untuk jalan sama persis seperti engkau. Perhatikan saya ke depan. Ini membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, katakan orang yang percaya kepada Tuhan bisa menaklukkan apapun. Petrus orang biasa, Pak. Penjala ikan sebelumnya. Dia bahkan tahu seberapa dalam itu danau. Tapi seorang biasa yang namanya Petrus, ketika melihat kedaulatan Tuhan, Petrus menjadi percaya. Katakan, Petrus menjadi percaya. Dan aku pun sama. Aku pun percaya. Kalau engkau percaya, engkau bisa berjalan di atas setiap badai. Kalau engkau percaya, engkau bahkan bisa berjalan jauh lebih tinggi, jauh lebih panjang dari apa yang pernah engkau bisa bayangkan, apa yang pernah engkau bisa pikirkan. Engkau bisa jalan sejauh mungkin, asalkan engkau percaya. Katakan, asalkan aku percaya bahwa firman demi firman terus datang atas hidupku, dan lewat firman yang datang itu membuat aku berkuasa. Aku dapat menaklukkan apapun. Aku bisa menaklukkan kekurangan. Aku bisa menaklukkan sakit penyakit. Aku bisa menaklukkan kemiskinan. Aku bisa menaklukkan kekurangan dirimu. Aku merasa anak-anak muda, aku bodoh, aku tertinggal, aku tidak bisa apa-apa. Tapi engkau percaya sama Tuhan, aku bisa menaklukkan semuanya itu. Aku bilang, aku punya dosen yang jahat, dosen yang killer, dosen yang menyusahkan hidupku. Tapi kalau engkau percaya, aku bilang, aku bisa menaklukkannya. Amin. Bahkan ketika engkau sedang berhadapan dengan musuh yang besar sekalipun, dan engkau seperti Daud yang unyu-unyu imut, dan engkau bilang, wah besar sekali yang kuhadapi. Tapi ketika engkau bilang, aku maju dengan nama Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh keajaiban, maka dengan satu kali lemparan saja, puff, Goliat mati. Amin. Saya percaya Daud selalu berlatih. Tapi pelatihannya dia juga dibarengi dengan iman. Juga dibarengi dengan keyakinan. Katakan keyakinan. Bahwa dengan bersama Tuhan, aku bisa, aku mampu. Amin. Hari ini saya berdoa engkau punya mata rohani terbuka di hadapan Tuhan, dan engkau bisa mulai melihat, mengimajinasikan bahwa engkau punya Tuhan yang besar, yang berdaulat. Amin. Berikutnya, ayo dengan cepat. 1, 2, 3. Dari mulutnya selalu mengeluarkan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah Oke, saya berharap saudara bisa membaca
poin ini dengan penuh penghayatan supaya saudara mengerti apa yang dimaksud oleh poin ini. Bisa? Sekali lagi, 1, 2, 3. Dari mulutnya selalu mengeluarkan ucapan syukur. Perhatikan, dari mulut kita selalu, katakan selalu mengeluarkan ucapan syukur. Amin. Katakan ucapan syukur mengalir dari dalam hidupku lewat mulutku. Apa yang dimaksud dengan ucapan syukur? Ucapan syukur adalah suatu deklarasi iman. Katakan deklarasi iman. Bukan deklarasi iman yang kosong, tapi ada kandungan di dalamnya. Katakan ada kandungan di dalamnya. Kandungan itu apa? Deklarasi iman yang mengandung unsur sudah terjadi dan bukan akan terjadi. Saudara mengerti dengan poin ini, bahwa kalau saudara sedang mengalami sesuatu dan sesuatu itu tak kunjung terjadi di dalam alam lahiriamu, ada kemungkinan saudara mulai bersungut-sungut. Ya, hanya cuma 1-2 orang ini. Nah, saudara yang bilang ya, bertobat. Amin. Katakan selalu ada ucapan syukur. Nah, perhatikan saya ke depan. Ketika saudara terus menghadapi sesuatu yang tak kunjung terjadi, indikasinya engkau mengatakan sungut. Betul, amin. Tapi ketika engkau hidup di dalam pengharapan, katakan ketika aku hidup di dalam pengharapan, selalu ada ucapan syukur. Nah, setiap kali engkau mengucap syukur, itu adalah deklarasi iman bahwa sesuatu sudah terjadi. Katakan bahwa sesuatu sudah terjadi. Engkau sakit, engkau naikkan 2 dengan ucapan syukur. Engkau sudah sembuh. Engkau percaya, katakan aku percaya bahwa kesembuhan itu sudah terjadi. Amin. Bukan akan terjadi, tapi sudah terjadi. Katakan bukan akan terjadi, tapi sudah terjadi. Amin. Engkau lihat suamimu kacau balau lau. Kau naikkan ucapan syukurmu dan engkau bilang terima kasih Tuhan, suamiku sudah berubah. Terima kasih Tuhan, suamiku mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, suamiku mencintai Tuhan. Di dalam imajinasimu, perhatikan, di dalam imajinasimu, imajinasikanlah suamimu yang sudah berubah. Susah, Pak. Kenapa susah? Karena mata lahiriamu masih terfokus ke suamimu yang lahiriah. Amin. Itu sebabnya, katakan itu sebabnya, aku harus berlatih. Engkau harus terus berlatih memikirkan firman. Engkau harus terus berlatih doa. Mendoakan firman. Sehingga firman menggantikan fokusmu. Dari hal-hal yang lahiriah. Apa itu hal-hal yang lahiriah? Hal-hal yang belum terjadi. Bahkan hal-hal yang pikirmu akan terjadi nanti. Digantikan oleh mata rohaniah.
di mana engkau percaya. Katakan, aku percaya bahwa detik ini juga suamiku sudah berubah. Yang anak muda jangan ngomong yang lain. Detik ini juga kehidupanku sudah berubah. Gitu dong. Detik ini juga pikiranku, kecerdasanku sudah berubah. Jangan waktu saya bilang suamiku sudah berubah, engkau yang tidak bersuami ngomong juga. Ada orang di sini. Tapi saya berharap engkau mengerti prinsip dari ucapan syukur. Bahwa setiap kali engkau doa dengan ucapan syukur, engkau mengerti bahwa sesuatu sudah terjadi. Sesuatu bukan lagi akan terjadi, tapi sudah terjadi. Kesembuhan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera. Ayolah, saudara seperti udah gak semangat dengar firman. Katakan sudah terjadi. Satu ayat terakhir. Nah, mujizat terjadi karena ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 6. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Filipi pasal 4 ayat 6. Saya mau nanti teman-teman media siapkan versi terjemahan sederhana Indonesia 3.2. Saya sudah pernah kirim. Kita baca dengan kuat Filipi pasal 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya, tunjuk kiri kanannya. Kamu khawatir tentang apapun juga. Bilang. Jangan ya dek. Jangan dek ya. Bilang gitu. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan bersungut-sungut, dengan bersungut-sungut, ucapan syukur. Setiap kali kau menaikkan doa, doalah dengan ucapan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Dengan ucapan syukur, katakan dengan ucapan syukur. Ayat berikutnya ayat 7. Yang tadi. Ayo media. Ayat 7. Oke, ketika saudara doa dengan permohonan di dalam ucapan syukur, maka engkau akan merasa damai sejahtera. Katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Itulah, ini mana pemain keyboard? Oke. Itulah apa tadi? Itulah hasil, katakan itulah hasil ketika aku berdoa, aku menaikkan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Menarik kalau versi terjemahan TSI 3.2. Coba kita lihat. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6, tapi terjemahan TSI-nya. Coba kita lihat dari ayat 6. Ayo. Filipi pasal 4 ayat 6, tapi terjemahan TSI 3.2. Ada nggak? Yang saya kirim ke kamu loh, Syah. Wah, ini saya udah kirim dari bulan lalu. Mungkin chatnya ini. Oke, saya baca aja ya. Di ayat 6. Saudara ada nggak di handphone masing-masing? TSI 3.2. Coba ya kita baca. Yang saudara ketemu kita baca. Ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Titik. Lanjut. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa
Amin. Lalu ayat 7-nya. 1, 2, 3. Dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal. Katakan pengawal. Lanjut, yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala. Amin. Itulah hasil dari doa dengan ucapan syukur. Pikiranmu, hatimu selalu ada pengawalnya. Setiap kali ada indikasi engkau mau khawatir, pengawalmu bilang jangan khawatir nak. Setiap kali hatimu mulai bergejolak dengan emosi negatif, pengawal itu datang dan bilang jangan biarkan emosi negatif masuk dalam hidupmu. Ketika itu terjadi, engkau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia seperti benteng yang kokoh. Dia seperti penjaga yang kuat. Menjaga pikiranmu, menjaga hatimu. Dan engkau akan merasakan ada ketenangan. Katakan ada ketenangan di dalam jiwaku yang melampaui pikiran manusia, yang melampaui pengertian manusia. Aku akan terheran-heran, aku akan kagum. Kok bisa manusia yang lain menghadapi permasalahan yang sama? Wow, itu mereka udah babak belur. Tapi kok kita, bilang kiri kanannya kita, termasuk engkau, kok punya cara yang berbeda untuk menghadapinya. Kok gak ada khawatir sama sekali. Gak ada takut-takutnya sama sekali. Bukan karena saudara sok jago. Tapi saudara tahu, engkau diberikan ketenangan dalam hidupmu. Dan engkau akan terheran-heran. Orang lain di luar sana akan terheran. Kok bisa ya? Sampai garuk-garuk kepala. Kok bisa ya Pak Judi? Kok bisa ya Ibu Weli? Kok bisa ya siapa lagi? Kok bisa ya? Engkau akan bilang, itu bukan karena saya. Itu karena Tuhan. Mari tutup matamu, angkat tanganmu. Makasih Tuhan Yesus. Kau kekuatanku, menopang hidupku, dan jika keselamatan Kau buktikan kasih setia. Katakan benteng hidupku, Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Jemaat Tuhan katakan, kau kekuatanku, benteng hidupku. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, hidupku. Sebab ku tahu kau besertaku.
Yesus jaminan hidup. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.